Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas nih materi penting dari buku Good Strategy, Bad Strategy-nya Richard Rumelt. Kita fokus ke sumber-sumber kekuatan dalam strategi. Sesuatu yang sering kelewat, padahal penting banget. Betul, ini bukan soal modal gede aja ya. Iya kan? Buku ini nunjukin kalau strategi sejati itu bukan sekedar daftar mimpi atau ambisi, tapi lebih ke gimana nemuin dan memakai kekuatan tersembunyi gitu. Jadi misi kita kali ini, bongkar dua sumber kekuatan utama dari Rumelt. Ada daya ungkit sama fokus. Terus gimana kita bisa pakai ini? Tepat sekali. Banyak orang tuh mikirnya keunggulannya gitu-gitu aja, kompetitif biasa. Rumelt ini nunjukin sumber kekuatan yang lebih dasar. Kalau kita paham dan benar terapinnya, ini bisa ngubah permainan banget. Mari kita dalamin bareng-bareng ya. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama. Daya ungkit, leverage. Ini bukan cuma soal kuat-kuatan tenaga gitu ya, tapi lebih ke gimana melipat gandakan hasil dari usaha kita. Kayak Archimedes itu loh, yang bilang bisa ngangkat bumi pakai tuas yang pas. Bener. Nah, Rumelt itu mecahnya jadi 3 elemen kunci buat daya ungkit ini. Pertama, ada antisipasi. Antisipasi, kayak nebak masa depan gitu. Bukan meramal, lebih ke memahami pola, kebiasaan pihak lain atau dinamika yang lagi jalan. Terus kita manfaatin itu. Contohnya ya Toyota. Dulu banget mereka udah lihat nih, bakal ada tekanan soal efisiensi bahan bakar. Makanya mereka investasi gede di teknologi hibrida, jauh sebelum orang lain rame-rame. Oke. Jadi baca situasi ya. Iya, atau Shell, mereka prediksi soal kebangkitan OPEC. Itu bukan nebak, tapi hasil analisis mendalam soal negara-negara minyak. Kuncinya pemahaman, bukan tebakan untung-untungan. Masuk akal. Terus yang kedua apa? Kedua, titik sentral, pivot points. Pivot points, titik tumpu gitu. Mirip lah, intinya nemuin 1 atau 2 aspek kunci dalam situasi yang kompleks. Nah, kalau aspek ini disentuh atau diubah dikit aja, dampaknya bisa luar biasa gede. Padahal usahanya relatif kecil, fokus di situ aja. Contohnya 7-Eleven di Jepang. Mereka paham banget konsumen di sana sensitif soal rasa, soal variasi produk. Jadi mereka bikin sistem respons cepat. Itu jadi keunggulan utama mereka. Wah, iya ya. Nggak kepikiran ya, fokus di situ. Atau Harold Williams di Getty Trust. Dia nggak cuma beli karya seni mahal, tapi fokusnya mengubah cara studi seni itu sendiri. Dampaknya jauh lebih luas, padahal sumber dayanya mungkin sama aja. Nemu titik ini emang perlu jeli banget. Oke, antisipasi, titik sentral. Yang ketiga? Ketiga, konsentrasi. Ini soal memusatkan semua energi, sumber daya, perhatian kita ke satu atau beberapa tujuan paling penting. Dan yang penting juga, tujuan itu harus mungkin dicapai. Nggak ngawang-ngawang, jangan nyebar sumber daya kemana-mana gitu. Contohnya gimana tuh? Misi pendaratan di bulannya Kennedy, itu kan ambisius banget ya. Iya, banget. Tapi dianggap visible waktu itu, dan berhasil memusatkan sumber daya satu negara penuh, akhirnya menang lawan Uni Soviet di perlombaan antariksa. Fokusnya jelas banget. Menarik ya. Gimana 3 ini, antisipasi, titik sentral, konsentrasi, kayaknya saling terkait gitu. Iya, saling nguatin. Nggak bisa konsentrasi efektif kalau nggak tahu titik sentralnya di mana, dan nemuinnya butuh antisipasi yang tajam, bener ya? Bener banget. Kayak ngerakit mesin presisi gitu, bukan cuma adu kuat. Oke, itu tadi daya ungkit. Sekarang, sumber kekuatan kedua. Fokus. Ini kedengarannya simple ya, fokus. Tapi kok kayaknya susah banget dilakuin. Nah, itu dia. Rumel penekanin, strategi yang bagus itu ya harus fokus. Artinya, harus berani bilang enggak ke banyak hal lain. Termasuk peluang yang kelihatannya bagus. Persis. Fokus di sini artinya ngerancang serangkaian kebijakan, tindakan yang saling dukung, koheren. Terpusat ke satu atau beberapa tujuan inti aja. Bukan sekedar daftar target panjang lebar gitu. Contoh klasiknya itu Crown Cork and Seal, produsen kemasan logam. Crown Cork and Seal. Gimana mereka terapin fokus? Bukannya kaleng itu ya barang komoditas aja, mirip-mirip semua. Nah, ini cerdiknya. Pesaing gede mereka, kayak American Can, Continental Can, itu fokusnya ngelayanin pelanggan super gede, kayak pabrik bir raksasa. Oke, terus?
Akibatnya mereka sering kejebak. Jadi kayak captive gitu. Posisi tawarnya lemah. Karena tergantung banget sama 1-2 pelanggan raksasa itu. Oke. Jadi malah nggak bebas ya? Betul. Nah, Crown, Cork, and Seal ini, mereka malah kebalikannya. Fokusnya ngelayanin pelanggan yang lebih kecil. Yang sering diabaikan pesaing. Mereka juga jago nanganin pesanan dadakan, rush orders, terus ngasih bantuan teknis khusus. Pabriknya juga dibikin lebih kecil, lebih fleksibel. Satu pabrik bisa ngelayanin beberapa pelanggan, jadi nggak tergantung sama satu doang. Wah, ini menarik. Biasanya kan kita ngejar klien paling gede ya. Iya kan, naluri bisnisnya gitu. Crown malah lihat kekuatan di tempat yang diabaikan orang lain. Ini insight penting dari Rommelt ya. Keunggulan itu seringnya nyempil di tempat tak terduga. Bener banget. Mereka jadi ngebalikin posisi tawar. Jadi mereka nggak kejebak ya. Nah, fokus mereka itu bukan cuma di produknya, si kaleng itu, tapi di siapa yang dilayani dan gimana cara ngelayaninnya. Pelanggan kecil ini kan butuh respons cepat, butuh bantuan teknis. Nah, mereka rela bayar lebih buat layanan andal dari Crown. Ini pilihan strategis yang sadar dan konsisten di semua lini operasi mereka. Oke, jadi kalau kita simpulin ya, 2 sumber kekuatan strategi yang kita bahas. Pertama, daya ungkit. Lewat antisipasi cerdas, nemuin titik sentral, sama konsentrasi sumber daya. Kedua, fokus. Lewat rangkaian tindakan yang terkoordinasi dan berani nolak yang lain. Ya, dan dua-duanya nunjukin kalau strategi efektif itu seringnya lahir dari pemahaman situasi yang dalam banget, bukan cuma soal modal gede. Betul. Dan keduanya butuh pilihan sadar, yang kadang susah. Pakai daya ungkit itu artinya milih di mana nekennya biar dampaknya maksimal. Fokus itu artinya milih peluang mana yang harus dilewatin biar strateginya tetap coherent. Ini kerja keras analisis dan kepemimpinan ya. Jauh beda sama sekedar bikin daftar keinginan. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda coba renungkan. Gimana prinsip daya ungkit sama fokus ini relevan buat tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang? Mungkin di kerjaan atau urusan pribadi. Kira-kira di mana ya titik ungkit Anda yang bisa kasih dampak paling gede? Terus, di hal apa Anda perlu lebih fokus? Perlu lebih berani bilang nggak ke distraksi lain? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.